Adik Desire, YPDPA Sumut. Apa kabar kita semua? Kami berharap kita dalam kondisi baik, baik itu yang di sektor Semencirim, Setialuhur, Gaperta, Simalingkar, Pembangunan, dan adik-adik kami SMK Negeri 4. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kita bersyukur karena Dia Allah kita yang terus memelihara hidup kita. Di dalam sukacita yang daripada Tuhan, kita akan terus memuji Dia, mengagungkan Dia. Mari kita nyatakan dengan sukacita, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Dia. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya bagi kami, yang sudah menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur, kami memuji Engkau Allah kami yang hidup, yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada sore hari ini kembali bisa bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Engkau, menikmati kebenaran firman-Mu di dalam ibadah Desire YPDPA Sumut. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini, berkati semua kami yang melayani, dan berkati teman-teman kami yang menikmati ibadah ini, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kata orang, banyak jalan ke Roma, tapi bagi kita orang yang percaya, satu saja jalan ke surga, melalui Yesus Kristus. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Apa itu Injil? Kita memuji Tuhan, kita nyatakan hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi.
Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Dia, Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menyatakan dirinya bagi kita, mati bagi kita, memberikan kepada kita keselamatan, kehidupan yang kekal itu. Bagi Dialah pujian, hormat, kekal sampai selama-lamanya. Shalom, selamat sore adik-adik siswa dan remaja YPDPA Medan. Kita akan menikmati firman Tuhan sore ini dengan tema apa itu Injil, siapa itu penginjil, dan apa itu sebenarnya penginjilan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa, mempersiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Sore hari ini di tengah-tengah masa pandemi ini dan kami belajar daring dari rumah, kami bersyukur bisa beribadah, bersekutu dengan teman-teman, dengan abang kakak rohani, untuk kami boleh mendengar firman-Mu, untuk kami dikuatkan, diteguhkan. Berkatilah firman-Mu Tuhan,
Dan biarlah kasih sayang dari Allah Bapa turun atas kami, dan persekutuan Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami, dan Kristus Tuhan, Sang Guru yang baik, mengajar kami untuk melakukan dan memberitakan firman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, saya ingin memperkenalkan diri. Kami adalah Pendeta Manat Simbolon. Dan istri saya Boru Simatupang. Anak saya dua, Bang Gracias Theophilus Simbolon dan Evangelisto Togaraja Simbolon. Mereka sekarang sudah di kelas 2 SMP dan kelas 6 SD. Mungkin ada yang seumuran dengan dia. Dan kami melayani sebagai pendeta Zending missionary ini di Kupang, melayani siswa, siswi, ini juga di Ambon, SD di Ambon, ini di Samosir kampung saya, ini di Papua, Pak Barat, di Irian, SMA Negeri 1 Sorong, ini di USU, Universitas Sumatera Utara, ini di Mentawai, ya, banyak anak-anak gereja yang meninggalkan gereja menjadi mualaf. Tapi kita bersyukur di antara mereka ada juga yang mau mendengar Injil dan kembali kepada Kristus. Dan ini di penjara, kasus terbesar sekarang narkoba. Mari kita melawan narkoba dengan iman, dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan ini tema hidup saya. Mari ikutlah Tuhan Yesus, kita dijadikannya penjala dan penggembala manusia. Nah, apakah kita sudah dikenal sebagai penjala dan penggembala manusia? Inilah perintah Tuhan kepada kita yang utama. Nah, kita akan menikmati firman Tuhan. Nah, ini juga pelatihan penginjilan yang kita lakukan untuk abang-abang kakak mahasiswa. Di antara mereka ini sudah ada yang menjadi pendeta resort, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi teknokrat, ada yang menjadi dokter, tapi memberitakan Injil. Nah, inilah yang Tuhan mau. Apapun pekerjaan kita, kita memberitakan Injil dan memuridkan dimanapun kita berada. Ini pelatihan penginjilan untuk siswa-siswi SMA, ini SMA Negeri 12 Medan. Ini penginjilan untuk anak-anak. Jadi si kakak memberitakan Injil kepada adiknya. Dan si abang beritakan Injil kepada temannya. Demikian. Anak dilatih untuk mengenal Yesus dan menjadikannya saksi Kristus. Nah, firman Tuhan sore hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Ada 4 kata harus yang akan kita pelajari dari Injil ini, sehingga kita memahami apa itu Injil, siapa itu penginjilan, dan penginjilan yang sesungguhnya. Mari kita baca bersama. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini, di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang percaya, yang melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ada 4 kata harus yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa Allah harus menggenapi semua yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Inilah nubuatan tentang Mesias. Nubuatan tentang Yesus Sang Juru Selamat. Dan harus digenapi. Ini bagiannya Allah. Dan yang kedua, kata harus adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mengapa Mesias harus menderita?
karena manusia telah berdosa, dan manusia berdosa itu diperbudak oleh dosa dan iblis, dan hukuman maut, hukuman Allah menunggu. Maka Mesias harus menanggung dosa kita. Mesias juga harus menanggung penyakit kita. Dan Mesias harus mengalahkan iblis dan maut musuh kita. Maka dia harus mati untuk membayar dan melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Maka inilah bagian Allah. Allah menggenapi janjinya, Mesias anak Allah harus menderita dan mati serta bangkit gantikan kita. Maka bagian yang kedua adalah bagiannya kita. Apa itu bagian kita? Maka dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi inilah Injil itu. Berita pertobatan dan pengampunan dosa. Mengapa harus bertobat? Jadi manusia ketika berdosa, dia berbalik dari Allah kepada iblis. Dari keselamatan kepada kebinasaan. Dari terang kepada kegelapan. Maka waktu kita bertobat, kita berbalik dari dosa kepada kebenaran, dari iblis kepada Allah, dan dari kebinasaan kepada keselamatan. Maka disitulah terjadi pengampunan dosa. Maka yang keempat adalah kamu harus tinggal dalam kota ini. Inilah perintah Yesus kepada murid-muridnya. Aplikasinya kepada kita adalah kita harus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal dalam kasih-Nya. Yohanes pasal 15. Inilah kekuatan kita untuk memberitakan Injil, dan dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi siapa itu saksi? Saksi adalah yang mengalami, yang melihat, dan yang mendengar. Kita tidak melihat, tidak mendengar, mengalami secara langsung lagi, tetapi oleh iman kita melihat, mendengar, dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Nah, kalau demikian, apakah definisi Injil itu? Jadi Injil adalah kabar baik. Dalam bahasa Ibrani bazar, Yunani evangelion. Kabar baik dari siapa? Dari Allah yang datang menjadi manusia untuk menggenapkan janji keselamatan. Jadi manusia berdosa tidak mungkin mencapai Allah, tapi Allah yang kuasa yang turun menyelamatkan manusia berdosa. Maka Injil adalah tentang siapa Yesus. Yesus artinya adalah Jehovah is salvation. Tuhan atau Yahweh adalah keselamatan. Maka disebut dia juru selamat dunia. Yesus disebut Mesias yang diurapi. Yesus disebut Raja damai. Yesus disebut Firman. Karena dia Firman yang menjadi daging. Roh Allah yang menjadi manusia. Tuhan, yaitu Yahweh, Allah yang menjadi manusia. Maka disebut dia anak Allah. Maka karena hanya Allah yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan apa pekerjaan Yesus? Dia menyelamatkan kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan penyakit dan kelemahan kita. Dia menebus hutang-hutang dosa kita. Dia memerdekakan, membebaskan kita dari perbudakan dosa dan iblis. Dia membenarkan kita. Dan dia memperdamaikan kita dengan Allah, dengan sesama. Dan dia menyertai kita. Dan dia memuliakan kita. Serta dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Inilah pekerjaan keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang ketiga adalah apa janjinya? Janji keselamatan hidup kekal bagi yang percaya, janji penyertaan bagi kita yang percaya, dan janji mahkota kehidupan di surga. Jadi Injil adalah siapa Yesus, apa pekerjaannya, dan janjinya. Jadi bukan siapa saya, pekerjaan saya, dan janji saya. Itu tidak menyelamatkan. Nah karena itu, apakah usaha manusia bisa menggantikan Injil? Nah, firman Tuhan berkata, Allah sempurna, maha kudus, maha suci. Maka yang bisa masuk surga harus sempurna, kudus dan suci seperti Allah. Nah, apakah usaha manusia bisa mencapai kesempurnaan itu? Nah, kebaikan. Orang baik pun berdosa, apalagi orang jahat. Kebenaran, orang benar pun berdosa, apalagi yang tidak benar.
Kesalehan, orang saleh pun berdosa, apalagi yang tidak saleh. Kekudusan, orang kudus saja berdosa, apalagi yang najis. Ibadah tidak sempurna, maka kita lakukan berulang-ulang. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan kita tidak bisa menjawab apa yang terjadi sekarang, COVID ini. Ini menyadarkan kita bahwa kekuatan manusia, kebaikan manusia, kepandaian manusia, kekayaan manusia tidak bisa melawan penyakit. Apalagi melawan dosa dan maut musuh kita itu. Dan ketaatan, justru apa yang dilarang kita langgar, apa yang diperintahkan tidak kita kerjakan. Nah, tidak ada manusia yang bisa sempurna, berarti tidak ada manusia yang bisa mencapai Allah. Jadi kalau kita kasih gambaran, ini manusia berdosa, dan Allah yang kekal di surga, maka apapun usaha manusia, amal, ibadah, infak, sedekah, zakat, fitrah, haji, puasa, tapa, nyepi, dharma, rajin ke gereja, tidak pernah bisa menyelamatkan. Karena satu dosa upahnya maut. Karena satu dosa kita diperbudak. Karena satu dosa, hutang itu harus dibayar sampai ke neraka. Maka manusia tidak bisa menyelamatkan. Maka keselamatan datang dari Allah, bukan dari manusia. Nah, karena itu, adik-adik, karena upah dosa adalah maut. Jadi hutang kita itu bukan kebaikan, bukan hutang budi, bukan hutang amal, bukan hutang dharma. Tapi hutang kita adalah nyawa. Nyawa ganti nyawa. Harus yang kudus, harus yang sempurna, harus yang suci. Nah, siapa yang bisa selamatkan kita? Maka keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Inilah perbedaan iman Kristen dengan iman di luar Kristen. Nah, mari kita melihat mengapa kita harus memberitakan Injil. Karena itu adalah amanat agung. Ya memang itu sebuah keharusan bagi orang Kristen. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena banyak jiwa yang harus diselamatkan. Itu adalah sebuah tugas untuk kita semua orang percaya dan itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Harus, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena banyak yang perlu diselamatkan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Supaya banyak orang yang diselamatkan. Harus. Kalau kamu orang Kristen nggak memberitakan Injil, jangan ngaku orang Kristen yang bertanggung jawab. Ya, adik-adik yang terkasih, jadi apa itu penginjilan? Jadi kalau Injil tadi adalah tentang siapa Yesus, apa yang dikerjakannya, dan apa janjinya, siapa Yesus juru selamat, apa yang dikerjakannya, sederhananya dia menyelamatkan kita. Dan apa janjinya? Keselamatan yang kekal, penyertaan yang kekal sampai akhir zaman. Jadi apa itu penginjilan yang holistik? Artinya yang menyeluruh. Jadi apa yang Yesus lakukan? Yang pertama adalah dia memberitakan Injil. Setelah Injil diberitakan, maka orang itu bertobat, lalu dia mengajar, memuridkan. Lalu setelah itu dia menyembuhkan, melayani. Lalu kemudian dia melipat gandakan muridnya, meminta kepada Bapa para pekerja untuk tuayan, untuk memberitakan Injil. Dan yang kelima adalah pengutusan, pengiriman para penginjil untuk memberitakan Injil dan memuridkan segala bangsa. Jadi inilah namanya holistic evangelism. Jadi kalau begitu, dimanapun kita ada, entah kamu nanti jadi seorang profesional atau seorang full time, inilah penginjilan yang harus kita lakukan. Di mana kita ada, kita harus memberitakan Injil, memuridkan, melayani, lalu kemudian meregenerasikan atau melipat gandakan, dan mengutus, dan siap untuk diutus. Dan berikutnya, untuk siapa? Jadi untuk apa dan siapa Injil itu? Jadi apakah penginjilan itu hanya untuk orang non-Kristen? Apakah itu hanya untuk jemaat? Nah, firman Tuhan menjawab bagi kita dari Kolose 1 ayat 28, Paulus berkata, dialah yang kami beritakan. So, Kristus tadi, Injil tadi. Siapa Yesus? Apa pekerjaannya dan janjinya tadi? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati atau peringatkan, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi,
Untuk apa? Yang pertama adalah jelas untuk menasihati, memperingatkan orang-orang yang belum percaya. Jadi kalau kita melihat, jadi saksi itu bekerja sama dengan hamba Tuhan, sahabat-sahabat rohani, rekan-rekan untuk melayani orang-orang yang belum percaya. Jadi Injil ini untuk siapa? Disebut ada 3 kali tiap-tiap orang. Jadi yang pertama adalah untuk semua orang. Yang mana? Yang kami nasihati, peringatkan, berarti orang ini belum bertobat, supaya belum percaya, supaya dia bertobat dan percaya. Dan yang kedua adalah tiap-tiap orang diajari. Berarti orang ini sudah bertobat, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia belajar melakukan dan memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah tiap-tiap orang memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi mereka ini sudah bertumbuh, sudah dewasa, dijadikan para pemimpin. Jadi siapakah yang membutuhkan Injil? Semua orang yang belum bertobat, yang baru bertobat, dan orang-orang yang sudah dewasa rohani untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi guru bagi murid yang lain, bagi orang-orang yang belum percaya. Jadi inilah untuk apa dan untuk siapa Injil itu. Untuk semua orang. Apakah pendeta perlu diinjili? Perlu. Apakah juga majelis perlu diinjili? Perlu. Apakah orang tuamu perlu diinjili? Perlu. Supaya mereka diteguhkan, dikuatkan, dan ditantang untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Sampai kita semua sempurna di dalam Kristus. Mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Dan kalau kita melihat, yang keempat, mengapa penting sekali pemberitaan Injil? Jadi, nats firman Tuhan dari 1 Korintus 9:16 berkata, celakalah aku jika aku tidak beritakan Injil. Jadi kalau kita tidak beritakan kepada keluarga kita, celakalah keluarga kita. Kalau kita tidak beritakan juga kepada teman-teman di sekolah, celakalah mereka. Jadi celakanya ini bukannya kepada diri kita, tapi kepada orang lain. Karena kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak memberitakan Injil, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas orang-orang di sekitar kita yang tidak kita injili. Jadi kenapa penting? Karena inilah panggilan yang pertama. Mari ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Dan inilah perintah Tuhan yang terakhir. Beritakan Injil kepada segala bangsa. Jadi kepada segala makhluk. Jadi inilah panggilan dan perintah. Jadi ini bukan pilihan. Tapi sebuah panggilan dan perintah. Artinya satu keharusan. Yang kedua adalah karena tidak ada jalan lain. Yesuslah jalan kebenaran dan yang hidup. Seluruh pemimpin agama cari jalan, cari kebenaran dan cari hidup. Yesuslah jawabannya. Yang ketiga adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena kekuatan manusia, baik itu kebaikan, kesalehan, kepandaian, kekayaan, tidak menyelamatkan. Hanya kekuatan Allah dalam Injil yang menyelamatkan. Yang keempat, karena tidak ada juru selamat yang lain, ya, bukan yang baik, ya. Tidak ada juru selamat yang lain. Yang lain itu juru sholat, yang lain juru sembahyang, yang lain juru amal, juru dharma, juru tapa. Siapa mereka? Mereka adalah orang berdosa yang mencari keselamatan. Nah, siapa juru selamat? Allah yang Maha Kudus yang mencari orang berdosa. Jadi Yesus, sang juru selamat, berbeda dengan sang juru sholat. Jadi kamu pilih mana? Ikut siapa? Juru selamat apa juru sholat? Kalau saya ikut juru selamat. Amin. Ikut juru sholat, mati disolatkan. Ikut juru selamat, mati diselamatkan. Jadi Injil adalah tanda keselamatan dan tanda kebinasaan. Jadi tanda orang yang sudah diselamatkan, dia rindu untuk beritakan keselamatan. Tapi kalau dia ngaku orang Kristen, tidak pernah mau memberitakan keselamatan, tidak pernah memberitakan Kristus kepada orang lain, saya curiga sebenarnya dia bukan Kristen dan dia tidak pernah menerima keselamatan itu. Maka itulah tanda kebinasaan. Di orang ini sebenarnya jadi sama seperti kalau kita bilang pohon yang hidup pasti berbuah. Pohon yang mati tak akan pernah berbuah.
Jadi kalau Kristen yang hidup pasti berbuah, tapi Kristen yang mati tak akan pernah berbuah, tidak pernah menyampaikan Kristus keselamatan kepada orang lain. Yang keenam adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita percaya. Bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak mendengar, kalau tidak ada yang memberitakan, dan kalau tidak diutus. Maka inilah pentingnya Injil dan penginjilan. Harus diberitakan supaya mereka bertobat, supaya mereka mendengar. Yang ketujuh, mengapa penting Injil? Karena Injil adalah sukacita besar di sorga dan di bumi. Jadi kalau kita sekolah berhasil, bekerja berhasil, usaha berhasil, itu sukacita, tapi sementara. Karena semua itu akan berlalu. Tapi keselamatan itu tidak akan berlalu, tidak akan habis. Nah, inilah sukacita yang terbesar di sorga dan di bumi. Jadi kalau kamu belum pernah menerima Injil dan memberitakan Injil, kamu belum mengalami bagaimana sukacita malaikat di sorga bersorak-sorai. Nah, yang kedelapan, penginjilan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir. Jadi, Injil kerajaan Yesus diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Inilah menjadi bagian kita, saksi Tuhan untuk memberitakan Kristus kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada orang-orang yang kita temui. Nah, mari kita melihat, mengapa kalau demikian orang Kristen tidak beritakan Injil? Apa masalah? Mereka belum tahu bahwa itulah sebuah keharusan bagi orang Kristen. Karena banyak orang masih takut untuk menginjil. Karena merasa malu ya. Merasa bukan tugasnya, itu tugas pendeta. Kalau menurut saya mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Karena takut ditolak. Mungkin mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Takut sama tujuh. Kebanyakan orang masih belum percaya dan tidak yakin dan takut gagal. Mungkin malas. Tidak ada waktu. Karena tidak tahu cara dan belum mengenal anugerah kehidupan kekal. Bersaksi tidak harus cerita, tapi hanya melalui teladan hidup. Karena takut gagal dan malas. Banyak gereja yang nggak menggerakkan kita. Ya, inilah kenyataannya kita. Jadi, mari ikut aku, kamu kujadikan penjala manusia. Tugas kita lah untuk memberitakan Injil. Tapi seringkali kita tidak melakukannya. Karena sebenarnya bisa jadi orang itu belum diselamatkan, belum hidup dalam Injil, masih ada ketakutan, tidak tahu caranya. Untuk itulah kita dimuridkan, diperlengkapi. Nah, kisah yang tragis ini. Jadi, kenapa orang tidak memberitakan Injil? Karena memang dia belum bertobat. Kisah orang kaya dan Lazarus. Kenapa orang kaya dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala? Dan kenapa Lazarus ada di pangkuan Abraham? Mari kita melihat firman Allah menjawab. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi setelah dia mati, dia baru sadar, oh ternyata dia belum bertobat, dan ternyata ada 5 orang saudaranya di rumah bapaknya yang sama seperti dia yang belum bertobat. Tetapi apa kata Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi di rumah mereka sudah ada firman Allah, sudah ada Alkitab, itu perjanjian lama. Itulah yang disebut tadi, bahwa harus digenapi apa yang dijanjikan Allah dalam kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur tentang Yesus. Jadi mereka tidak mau mendengar, tidak mau percaya. Jadi kenapa orang kaya ini masuk ke tempat penderitaan itu? Karena sebenarnya di rumahnya sudah ada Injil, tapi dia tidak mau mendengar, dia tidak mau menerima, tidak mau percaya. Jadi kalaulah kekayaannya, kalaulah kepandaiannya, kalaulah kekuatannya bisa menyelamatkan ke 5 orang saudaranya,
Dia akan memberikan semua itu. Tetapi semua itu tidak ada arti dan nilainya. Jadi dia terlambat bertobat. Dan bukannya dia terlambat bertobat, dia terlambat juga untuk memberitakan Injil. Maka usahanya dia berkata sekali lagi, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi, saudara-saudara dia tahu belum bertobat, sekalipun sudah umat Allah, orang Israel, sekalipun sudah punya kitab suci, tetapi mereka tidak mau percaya, tetap masih mengandalkan dirinya. Lalu apa kata Abraham? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan kisah ini menggambarkan tentang Kristus. Jadi sekalipun mereka sudah mendengar, sudah melihat, sudah bertemu dengan Yesus, tetapi mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. Inilah orang yang malang sekali. Jadi terlambat bertobat dan terlambat memberitakan Injil. Bisakah kita bayangkan? Jadi kalau semua orang yang di tempat penderitaan setelah mati itu diizinkan bangkit, maka semua pasti bertobat. Dan yang kedua, semua mereka pasti giat memberitakan Injil. Tapi masalahnya sudah terlambat. Jadi jangan terlambat bertobat. Jangan tunggu tua, tunggu sakit, apalagi tunggu mati. Terlambat. Inilah kesempatan kita memberitakan Injil. Apa itu? Berita pertobatan. Berbalik. Bertobat artinya berbalik. Bertobat artinya pulang. Bertobat artinya diubah oleh Allah. Berbalik. Pulang kepada Allah. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri. Jangan andalkan kebaikan. Dan disitulah kita mengalami pengampunan dosa. Itu keselamatan. Jadi bagaimana kita bisa beritakan Injil? Saya kasih tips sederhana. Di tangan kita ini ada tanda Injil. Jadi jari jempol ini melambangkan anugerah Allah yang terbesar, yaitu hidup yang kekal. Itu keselamatan. Tapi ada yang menghalanginya, yaitu telunjuk kita ini, manusia. Digambarkan oleh telunjuk. Yang berdosa, manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan siapa yang bisa? Kalau demikian bukan cara manusia. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Dari tengah melambangkan Allah. Allah Maha Kasih mau mengampuni. Tapi Allah Maha Adil harus menghukum. Jadi bagaimana kasih dan adil bisa bertemu? Kristus jawaban. Jadi manis ini melambangkan Kristus yang termanis. Kristus Allah yang menjadi manusia. Kristus mati gantikan kita dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan bagaimana kita bisa menerima? Dengan iman. Jadi jari telunjuk kita ini, jari kelingking kita ini adalah gambaran iman, perjanjian. Jadi bukan iman yang melompat dalam gelap, iman yang diakal itu iman sementara, tapi iman yang menyelamatkan. Jadi mari kita melihat cuplikan bagaimana penginjilan secara sederhana. Halo Lucy. Halo juga Kak Linda. Apa kabar Lus? Baik-baik saja. Saya punya kabar baik untuk Lucy. Nah begini Lucy, hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini Lucy? Yaitu dosa. Semua manusia telah berdosa ya. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil. Atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar Lus, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap,
iman yang berdasarkan akal saja atau dengan iman sementara, tapi dengan iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat Lucy pahami? Jadi, adik-adik yang terkasih, apa itu Injil? Injil adalah tentang siapa Yesus, apa yang dilakukannya, dan janjinya kepada semua manusia. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan seutuhnya? Kita memberitakan Injil, memuridkan, melayani, melipat gandakan, dan mengutus, dan siap untuk diutus. Kalau demikian, marilah kita menghidupi Injil itu setiap hari. Dan setiap kita berdoa, minta kepada Tuhan kuasa, keberanian untuk melakukan dan memberitakan. Dan bagi adik-adik yang rindu dilatih, diperlengkapi, bagaimana supaya lebih efektif? Tuhan bilang ajar mereka melakukan, ajar mereka untuk menuai, ajar mereka menjala manusia. Mari bersama-sama dengan IE Indonesia kami siap memperlengkapi. Ada pelatihan daring, jadi bisa dari rumah, dari waktu sore ke malam ya, bisa ada pelatihan, nanti boleh mendaftar pada waktu yang ditentukan. Nanti kita ada informasikan. Jadi demikian firman Tuhan hari ini, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Injil kabar baik, Basar Iwangion, diberitakan kepada manusia yang berdosa. Allah datang menyelamatkan umat manusia. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengenal anak Allah yang datang itu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dan kami bersyukur, kami menerima keselamatan itu. Oleh karena Kristus yang telah membayar hutang dosa kami, mengalahkan iblis dan maut musuh kami, bangkit dan naik ke surga, dan berjanji menyertai kami, dan memberikan tempat bagi kami di surga yang kekal. Itulah sukacita kami. Dan kalau kami Tuhan panggil dan Tuhan perintahkan untuk memberitakan Injil, Tuhan terima kasih. Ini satu kehormatan bagi kami yang tidak mampu dimampukan, tidak mau bertobat menjadi mau, tidak bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau belajar, diajar, melakukan dan memberitakan firman. Tetapi jikalau ada dosa, kalau selama ini kami masih meragukan, kami belum sungguh mengalami keselamatan, kami masih main-main dengan dosa. Sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, supaya setiap anak-anak-Mu datang kepada Tuhan, menyerahkan dosa-dosa kami, menyerahkan kejahatan kami, menyerahkan kelemahan kegagalan kami, ketakutan kami. Tuhan ganti menjadi pengampunan, kebenaran, kekuatan dan kuasa untuk melakukan firman. Kami juga rindu Tuhan bersama-sama dengan adik-adik kami, diajar, diperlengkapi untuk memberitakan Injil, menjala manusia dan memuridkan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk kami terus belajar, melakukan dan memberitakan firman. Inilah doa kami Tuhan. Bila setiap hari juga kami mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, supaya terus bertumbuh, dan supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mau dipimpin, menjadi pemimpin, menjadi guru, dan menjadi para pemberita Injil. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Roh yang Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.